Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Idham Fikri Siregar dari BPBPK Kepri di podcast Mata ASN. Melihat, mendengar, mengabdi. Ya, kali ini masih bersama narasumber-narasumber kita yang luar biasa ya. Ada 5 narasumber dari BPBPK Sumatera Utara, yaitu ada Bang Matin. Halo Bang Matin. Ada Halo, Kak Elista. Halo, Bang. Ada Bang Boang. Halo, Ada Kak Maria. Halo. Dan ada Kak Martogi. Dan satu lagi teman Halo, kita halo. dari BJKW 1 Banda Aceh yang sangat luar biasa semangatnya ya. Ada Bang Maulidan. Halo Bang Maulidan. halo. Oke, hari ini kita ingin sharing-sharing nih tentang apa saja sih yang teman-teman sudah pelajari selama Latsar Distance Learning ini. Barangkali apa yang sudah teman-teman pelajari bisa jadi pembelajaran bersama untuk viewers-viewers kita, ya kan? Kita mulai dari narasumber kita yang paling banyak fansnya nih, Bang Boang. Kira-kira gimana Bang? Banyak Kak. teman-teman yang DM kita nih, apa aja yang kita pelajari selama Latsar ini? Oh iya, makasih Bang Yuda. Ya, kebetulan memang lagi banyak fans ya, lagi naik daun ya. Ya, terima kasih kesempatannya. Mungkin yang pertama ya, materi dari hari pertama itu kan membahas tentang wawasan kebangsaan. Nah, kenapa perlu diajarkan kepada kita CPNS tentang wawasan kebangsaan itu gunanya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air yang pertama. Yang kedua, perlunya kita sebagai menjaga keutuhan NKRI, lalu menanamkan semangat persatuan dan kesatuan, sehingga terwujudnya cita-cita negara itu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana kita memiliki 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dengan bentuk negara kita adalah NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip utamanya yaitu kita sebagai CSN itu harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jujur, meningkatkan toleransi dan solidaritas, mengutamakan kepentingan nasional di atas golongan, apalagi kita adalah sebagai insan abdi negara ya. Jadi kita harus berperan aktif lah dalam situ. Kita juga harus meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Lalu dari yang pelajaran wawasan kebangsaan yang saya dapat ya dulu itu, saya jadi kilas balik lah, flashback. Kalau kita dulu kuliah itu ya belajar namanya PKN ya. Jadi kayak diingatin lagi kalau kita itu benderanya itu merah putih, bahasa Indonesia, lambang kesatuannya itu Garuda Pancasila. Nah, jadi kayak lebih meningkatkan kesadaran kita sih terkait pentingnya kita mengenali bangsa kita sendiri. Seperti itu, terima kasih. Wah, luar biasa kali Bang Boang. Terkait berarti kita tuh penting banget ya berarti ya menimbulkan rasa cinta tanah air kita ya, apalagi generasi muda gitu ya, Bang Boang. Ya, selanjutnya kalau Kak Eli sendiri gimana Kak? Selain dari yang telah diceritakan Bang Boang, apalagi materi yang sudah dipelajari sampai ke hari keempat ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang menjadi pemahaman yang sudah kita dapatkan selama 4 hari pembelajaran ini, saya mengambil topik tentang nilai-nilai bela negara dan kesiapsiagaan bela negara. Definisi bela negara itu sendiri adalah tekad, sikap, dan perilaku individu maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan yang berdasarkan pada kecintaan Indonesia. Sedangkan kesiapsiagaan bela negara sendiri adalah keadaan siap siaga secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam dengan dasar kebutuhan, kebulatan sikap, dan tekad secara ikhlas dan sadar dengan kerelaan berkorban atas landasan kecintaan terhadap NKRI. Bela negara ini dapat diwujudkan melalui pelayanan kita kepada masyarakat melalui 5 nilai dan sikap. Yang pertama yaitu ada cinta tanah air, dapat kita wujudkan dengan menjaga nama baik instansi kita dan bangga menggunakan produk lokal.
Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara dapat kita wujudkan dengan menjalankan tugas kita sebagai ASN secara profesional dan tidak berpihak. Lalu ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keempat yaitu ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dapat kita lakukan dengan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berhasil, dan juga santun. Lalu yang terakhir yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Ini dapat kita wujudkan dengan selalu menjaga kesehatan baik fisik maupun psikis dengan pola hidup yang sehat serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam materi ini juga kita ditugaskan untuk membuat rencana aksi bela negara sebagai wujud aktualisasi dari nilai-nilai bela negara yang akan kita lakukan selama off kampus nanti di instansi tempat kita bekerja. Dari pembelajaran ini juga kita jadi sadar bahwa kita sebagai ASN, bela negara ini bukan hanya merupakan tugas tentara dalam mengangkat senjata, tetapi juga merupakan tugas seluruh warga negara, terutama kita sebagai ASN. Sekian dari saya. Wah, luar biasa sekali dari Kak Elis ini ya. Memang benar sih, saya setuju dengan Kak Elis. Kalau bela negara itu bukan cuma tentang TNI atau Polri ya, tapi terkait kita juga sebagai warga juga perlu ya Kak ya. Nah, kalau Bang Maulid nih, kebetulan Bang Maulid kan seorang IT ya. Kemarin kita ada pembahasan materi nih tentang menyinggung soal-soal algoritma nih, algoritma kebangsaan. Nah, mungkin banyak bertanya-tanya nih, algoritma seperti apa sih sebenarnya Bang? Karena kan algoritma selama ini hanya seputar coding ya gitu ya. Nah, kira-kira boleh dijelasin Bang? Ya, siap. Makasih nih, Bang Yuda. Nah, jadi memang waktu kita belajar kemarin itu, aku pun juga sempat ini ya, wah, algoritma nih. Tadi kayak Bang Yuda bilang tadi, wah, apa nih tentang coding atau apa gitu kan. Nah, jadi ternyata kan agak beda ya. Jadi memang dikaitkan, jadi kalau algoritma kebangsaan di sini itu lebih ke sistem nilai dan perilaku untuk membentuk warga negara kita gimana caranya pola pikir, sikap, dan tindakannya itu ya sesuai dengan ya wawasan kebangsaan yang kita dapat gitu. Nah, jadi memang diarahkan ke arah sana. Kenapa perlu ada algoritma kebangsaan? Karena memang sekarang kan bisa dibilang generasi muda kita itu banyak terpapar dengan konten yang mungkin kurang bagus ya. Bisa itu negatif atau apapun itu yang bisa mengurangi lah tentang semangat kebangsaannya itu sendiri. Nah, makanya kenapa kita harus ngelakuin ada algoritma kebangsaan di situ. Contoh misalkan kayak ada konten-konten yang itu dibikin pakai AI, pakai deepfake. Nah, jadi mungkin menyerupai kayak apa yang mungkin kayak pemerintahan kita, presiden kita atau siapapun itu yang ngasih tahu hal-hal yang nggak bagus, padahal itu bukan hal yang benar gitu. Padahal itu sebenarnya sekedar AI. Nah, contoh yang perlu dilakuin ya dengan algoritma kebangsaan, contoh misalkan ada gerakan Indonesia Bersih. Nah, itu misalkan gerakan yang bisa kita buatkan konten untuk anti korupsi misalkan. Atau bisa juga nih yang lagi viral sekarang ya tentang film animasi Merah Putih One for All. Nah, jadi itu kan juga termasuk dalam bagian algoritma kebangsaan gitu. Nah, jadi ya banyak sih yang bisa dilakuin. Nah, nanti konten-konten yang dibikin itu bisa dipublish dimanapun. Yang penting di media sosial kita misalkan, ataupun di media digital manapun, baik itu misalkan TikTok ataupun Instagram. Jadi TikTok nggak cuma isinya, mungkin kita bilang kayak joget-joget doang, tapi juga bisa ada kita untuk mengajak lebih ke apa yang membela negara ataupun hal yang lainnya juga. Mungkin itu Mbak Yuda. Wah, luar biasa banget ya. Berarti lebih ke sistem Bang ya. Sistemnya, jika mungkin sistemnya sudah dijalankan dengan baik, mungkin pasti nanti nilai-nilai kebangsaan itu pasti muncul sendiri untuk dari generasi muda kita Kak, ya Bang ya. Nah, Ya, betul selanjutnya Bang. ke Bang Martin nih, narasumber kita yang penuh pengalaman dan ilmu nih kan. Kasih spill dikit dong Bang, tentang apa aja sih Bang yang kemarin kita pelajari ke audiens kita ini. Oke, terima kasih Bang Yuda. Terima kasih kesempatannya. Hari ini untuk kesempatan kali ini saya ingin membagikan yang saya dapat dari materi analisis isu kontemporer ya. Jadi apa sih itu isu kontemporer? Itu isu kontemporer adalah isu-isu permasalahan yang sedang terjadi ya saat ini atau kemungkinan akan terjadi di masa mendatang. Nah, isu-isu kontemporer ini
merupakan isu-isu yang akan sangat berpengaruh pada dunia kerja kita nanti, terutama kita sebagai ASN. Karena itu untuk bisa menanggulangi atau mencegah dampak yang buruk dari isu tersebut, nah isu itu harus kita analisa, kita kenali. Kemudian kenapa sih isu-isu kontemporer itu bisa terjadi? Itu sebenarnya didasari pada sifat manusia yang bernafsu dan berakal. Jadi manusia itu memiliki nafsu dan memiliki akal, sehingga menyebabkan kehidupan manusia itu sangat dinamis, mudah berubah-ubah. Nah, kehidupan yang dinamis ini menyebabkan perubahan lingkungan strategis atau yang bisa dibilang lingkungan yang berpengaruh pada kinerja kita saat ini. Pengaruh itu bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif ya. Positifnya misalnya meningkatnya kualitas hidup, negatifnya itu bisa menyebabkan ancaman, gangguan, halangan, dan tantangan dalam kerja kita. Contohnya apa sih? Contohnya misal di negara Indonesia kita ini saat ini ada isu-isu besar ya kontemporer yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti misalnya isu korupsi, isu narkoba, penyalahgunaan narkoba, lalu juga ada isu radikalisme dan terorisme, money laundry, banyak lagi ya. Yang ini betul-betul sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Nah, kemudian di materi itu kita diajari untuk mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang berpengaruh di tempat kerja kita terutama. Cara identifikasi gimana sih? Ya, pertama cara identifikasi itu kita tentukan dulu elemen strategisnya. Elemen strategis itu adalah aspek utama yang kita anggap penting dalam kinerja kita atau objek yang penting dalam kerja kita. Kemudian setelah kita mengidentifikasi elemen strategisnya, kita identifikasi permasalahan strategis. Permasalahan strategisnya adalah hambatan atau kendala yang bisa berpengaruh pada elemen strategis tadi. Misalnya kita punya pekerjaan di Kementerian PU ya, kita ada pekerjaan pembangunan. Nah, disitulah elemen strategisnya, pembangunan jalan misalnya. Dari pembangunan jalan lintas Sumatera misalnya. Nah, kemudian dari situ kita identifikasi permasalahan strategisnya apa sih? Misalnya contoh, di daerah Padang Sidempuan ada sebidang lahan yang pembebasannya sulit misalnya. Nah, habis itu setelah dapat elemen strategis dan permasalahan strategisnya, kita carilah akar tantangannya atau penyebab mendasar yang menyebabkan permasalahan strategis itu. Misalnya, ternyata belum ada dialog dari pihak kementerian dan pemerintah daerah pada pemilik lahan, misalnya seperti itu. Jadi kita identifikasi apa saja elemen strategis yang terdampak oleh permasalahan, lalu permasalahan apa yang sedang menjadi kendala di elemen itu, kemudian akar permasalahannya apa. Kenapa kita harus mengetahui akar permasalahannya supaya kita nanti bisa bergerak ke penyelesaiannya. Nah, kemudian kemarin kami diberi tugas ya untuk mencoba menganalisa isu-isu kontemporer yang ada di lingkungan kerja. Jadi lingkupnya lingkungan kerja kami aja. Itu kemudian ditambahkan dengan setelah tadi elemen strategis, permasalahan strategis, dan akar tantangan ditambahkan dengan aktornya. Aktornya siapa saja yang terlibat di isu itu, misalnya siapa penanggung jawabnya, kemudian siapa-siapa saja yang terdampak, dan siapa-siapa saja yang harus kita koordinasikan untuk bisa menyelesaikan isu itu. Begitu Bang Yuda, kira-kira yang saya dapat. Terima kasih. Wah, luar biasa banget. Sudah sangat jelas dan lengkap ya dijelasin oleh Bang Martin tadi. Terkait kita tuh penting banget ya ternyata memahami isu-isu yang terjadi dan juga cara-cara pencegahan yang mungkin sebagai pondasi atau dasar ilmu bagi kita untuk kedepannya ya bisa memanfaatkannya di lingkungan kita, di lingkungan kerja kita mungkin ya. Lalu selanjutnya kalau Kak Martogi sendiri gimana nih Kak, pendapat Kakak? Ya, makasih ya Bang sebelumnya kesempatannya. Tadi sudah sangat banyak ya topik-topik yang udah dijelasin teman-teman yang lain.
Dan mungkin lanjutan dari yang sudah dijelaskan Bang Martin juga ya, setelah mengidentifikasi isu kontemporer, itu kita belajar juga materi tentang teknik menapis isu atau memilah isu gitu. Ada banyak isu yang sudah diidentifikasi seperti yang mungkin yang ada di sekitar kita ya, di lingkungan kerja kita. Maka selanjutnya kita memilah atau menapis isu-isu yang sudah diidentifikasi tersebut. Nah, ada 2 teknik nih untuk menapis isu tersebut. Yang pertama itu teknik APKL, yang kedua itu teknik USG. Nah, apa itu teknik APKL? Itu adalah singkatan ya dari yang pertama aktual, yaitu isu yang benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Yang kedua itu ada P-nya itu adalah problematik, yaitu isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Yang K-nya itu adalah kelayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan L-nya itu adalah layak ya, yaitu isunya itu masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Nah, output dari APKL tersebut adalah matriks penilaian kualitas isu dengan skor 1-5. Nah, teknik yang kedua itu ada teknik USG, itu juga merupakan singkatan, yaitu urgency, yaitu seberapa mendesak suatu isu yang harus dibahas atau dianalisis atau dan ditindaklanjuti tersebut. Yang S-nya adalah seriousness, seberapa serius suatu isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan akibat-akibat yang akan ditimbulkan oleh isu tersebut. Dan yang G-nya itu adalah growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya gitu. Dan kita juga belajar ya, dalam USG itu kita perlu membuat indikator dari yang paling urgent, serius, dan paling memburuk gitu ke yang paling tidak urgent, yang paling tidak serius, dan yang paling tidak akan memburuk jika tidak ditangani gitu. Jadi kita dari 3 isu yang teratas yang telah dianalisis dengan APKL itu kemudian ditapis dan ditindaklanjuti dengan teknik USG untuk dicarikan solusinya. Kemudian dari sini bisa dapat prioritas isu yang akan difokuskan gitu untuk dicarikan solusinya. Demikian yang saya pelajari, Bang. Terima kasih. Sama-sama Kak Martoki, makasih kembali. Terkait panjang ya, itu tentang lebih ke gimana cara kita ya memilah-milah isu-isu mana yang prioritas ya. Bahkan tadi ada nyinggung soal USG ya, bukan USG hamil ya, tapi USG-nya itu adalah urgency, seriousness, and growth ya ternyata. Benar Terkait sekali. mana yang paling prioritas dan mana yang kira-kira yang akan jadi lebih buruk jika tidak segera ditangani gitu Kak ya. Benar banget. Nah, terakhir nih dari Kak Maria, mungkin masih hangat ya tentang apa yang barusan dipelajari hari ini. Apa saja sih Kak poin penting yang bisa dipetik dari materi hari ini? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, setelah adanya proses pemilahan atau penapisan isu yang dijelaskan Kak Togi tadi, yang mana menghasilkan prioritas masalah utama, maka itu dibutuhkan pendalaman analisis isu untuk mendapatkan penyebab masalah, sehingga bisa diketahui solusi maupun strategi penyelesaiannya. Nah, di hari keempat ini saya belajar proses analisis isu ini menggunakan 2 teknik atau metode, yaitu yang pertama problem tree dan juga fishbone diagram. Yang pertama itu problem tree atau pohon masalah. Dalam metode ini, masalah utama ditempatkan di bagian tengah pohon, dengan akar mewakili penyebab masalah tersebut dan cabangnya mewakili dampaknya. Kemudian fishbone diagram, pendekatan fishbone diagram ini berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Nah, nama fishbone sendiri berasal dari bentuk diagram yang menyerupai tulang ikan, di mana bentuk tulang ikan itu dengan kepala masalah dan tulang itu sebagai penyebabnya. Kalau problem tree lebih ke menekankan hubungan antara penyebab dan dampak masalah, maka fishbone diagram lebih ke menekankan penyebab masalah yang lebih terperinci dan terstruktur. Baik problem tree maupun fishbone diagram ini adalah alat yang sangat berguna dalam analisis masalah. Untuk problem tree itu lebih sederhana dan cocok
untuk melihat dampak dan penyebab masalah secara visual, sedangkan fishbone diagram memberikan analisis yang lebih rinci dan sistematis terhadap penyebab masalah yang lebih spesifik. Keduanya bisa kita gunakan bersama untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dalam analisis suatu isu. Kemudian yang tadi saya pelajari itu ada teknik lain, yaitu teknik yang sudah pernah kita pelajari, teknik SWOT, di mana analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weaknesses dan ancaman atau threats. Selain itu, ada alternatif penyelesaian, yaitu metode tapisan McNamara, yang mana lebih menekankan pada pendekatan rasional berbasis data dan analisis sistematis untuk menyelesaikan masalah. Gitu sih, Bang. Wah, luar biasa banget ya. Ternyata banyak banget ya yang udah kita pelajari selama 4 hari ini ya. Yang bisa saya petik terkait semua narasumber yang ada tadi. Pertama tuh kita jadi belajar ya banyak tentang teori, sejarahnya, dan regulasi terkait wawasan kebangsaan ya. Sehingga yang kedua tadi, setelah kita memahami teorinya, membuat kita menjadi motivasi ya bagi anak-anak muda ini dan juga calon ASN untuk lebih semangat dan bergairah untuk mencintai NKRI ini ya. Dengan banyak cara yang udah dijelaskan teman-teman tadi dari mulai hari 1 sampai hari keempat ini ya. Sehingga diharapkan kita tuh bisa mampu mengimplementasikannya ke diri kita sendiri ya, dengan aksi nyata untuk benar-benar bisa menerapkan wawasan kebangsaan itu ke diri kita masing-masing ya. Mulai dari peduli dengan program-program yang ada terkait kinerja kita di lingkungan masing-masing ya, untuk mencari solusinya dan memecahkannya sehingga tidak menjadi seperti api ya, bisa merambat kemana-mana ya, sehingga kita bisa lebih mencegah lah dari awal gitu ya. Wah, luar biasa sekali, terima kasih banyak ya, sangat daging sekali ya ilmu-ilmu yang kita dapat pada narasumber kita yang sangat hebat ini. Oke, mungkin sampai di sini saja ya podcast kita hari ini, dan disclaimer ya bahwasannya ini semua hanya opini kita pribadi. Jika ada kesalahan penyampaian dan pendapat, kami semua mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman viewers semuanya ya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye.